Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue Eki Tangerang Rap. Kita akan menjawab komentar lagi nih daripada subscriber. Ada pertanyaan yang menurut gue ini menarik dan bisa berguna juga untuk kalian semua gitu. Jadi pertanyaannya itu seperti ini. Oke, biar lebih jelasnya, kasih saya pertanyaan dong. Oke, Om Eki. Ini ada pertanyaan nih dari Gria Astro. Gria Astro. Ya. Ya, halo Om, salam kenal. Salam kenal Om Eki. Saya punya Jupiter di Flatterback. Ya. Usia 5 bulan. Dengan teknik Esel Break pada usia 3 bulan, batang udah mulai membelah. Akhirnya saya putuskan dia usia 4 bulan untuk memberikan pupuk generatif. Alhamdulillah nih, tanda-tanda seperti keluarnya bunga di setiap tersier udah terjadi. Bunganya selalu saya buang. Pertanyaannya, sekarang masih sering hujan, apakah bisa dilakukan pruning pembuahan dengan kondisi saat ini? Terima kasih Om Eki. Oke, jadi akan saya jawab ya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya kan seperti itu. Usia 5 bulan. Nah, usia 5 bulan ini kita akan lihat batangnya itu produktif atau tidak untuk dilakukan pembuahan. Artinya batangnya itu udah segede jempol lebih atau belum gitu. Ketika masih kecil jangan dipaksain untuk dilakukan pembuahan karena sayang, biar umurnya itu lebih lebih panjang lagi lah ibaratnya tuh seperti itu. Nah, terus kalau misalkan emang mau dipaksa pembuahan gitu bisa apa enggak? Sebenarnya bisa, tapi kalau misalkan umurnya baru segitu, batangnya belum cukup, dipaksain bagus apa enggak? Ya enggak gitu. Tapi kalau misalkan mau caranya ngebuahin tuh gampang. Jadi gini, dia kan udah keluar bunga yang namanya bunga-bunga PHP gitu di si Jupiter ya. Karena pada dasarnya anggur Jupiter ini emang anggur yang sangat genjah. Apabila kalau misalkan kita nggak kasih pupuk generatif atau MKP sekalipun, kita potes pucuknya dia udah bisa ngeluarin bunga gitu. Karena ini emang karakternya genjah banget si anggur Jupiter ini. Nah, terus bagaimana cara ngebuahinnya di saat lagi musim hujan gitu? Nah, caranya misalkan kita di planter bag. Di planter bag itu kita tutupin aja pakai plastik. Nah, pakai plastik yang ibaratnya untuk menahan supaya air hujan tidak terkena di media tanam kita gitu. Hanya air yang kita kasih saja yang terkena gitu. Untuk mencegah masuknya unsur N juga kan dari air hujan itu kalau misalkan berlebihan. Karena yang segala sesuatu walaupun itu bagus tapi dipakai berlebihan itu juga nggak bagus guys. Terus bagaimana perlakuan itu kan perlakuan yang ada di media tanamnya ya, tapi ada perlakuan juga yang ada di bagian daunnya. Nah, kalian harus pastikan kalau kalian ingin memaksa dibuahkan gitu ya. Untuk memaksa dibuahkan, daunnya harus dalam keadaan yang bagus, tidak jamuran. Artinya bagus itu, kalau misalkan dia bagus, dia produktif untuk melakukan yang namanya fotosintesis. Kalau daunnya bagus, kalau nggak bagus daunnya, kita masukin unsur MKP di media tanam itu. Nah, bisa nggak difotosintesis secara sempurna di daun itu? Nah, pastikan daunnya bagus, pohonnya subur, Esel Break-nya berjalan. Memang tadi kan si omnya ini atau si tantenya ini udah melakukan yang namanya Esel Break dan membuang bunga. Fungsinya untuk apa? Untuk membelah, untuk ini membesarkan batang. Ada ciri-ciri membelah-membelah gitu kan batangnya kan, artinya pengisian cadangan makanan di dalam batang itu sedang berlangsung kan, lagi membesar buahnya. Nah, kalau kita sudah memastikan itu semua, misalkan ia kena air hujan, terlalu sering kena air hujan, bisa kita bilas kok air hujan itu di tanaman kita atau di daun kita. Kita bilas habis hujan, kita bilas pakai air biasa gitu. Kalau misalkan dekat sama rumah cuma pakai selang aja disemprotin, kita bilas. Kalau besok hujan lagi, kita bilas lagi, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Nah, terus yang saya sarankan, kalau misalkan kalian tidak melakukan yang namanya stres air, kalau misalkan ingin pasti berbuah gitu dan buahnya banyak, kalian Esel Break-nya misalkan di 30. Nah, kalian tuh pruningnya mungkin sekitar di 28, di 27, di 26 gitu. Nah, 3 matabat paling depan itu daunnya kita buang, tapi yang ke belakangnya dari tersier paling ujungnya ke belakangnya itu daunnya jangan dibuang karena untuk indikator bahwasanya pohon itu masih hidup atau tidak. Nah, yang saya takutin ketika daunnya itu dibuang semua, takutnya pohonnya mati, mengalami stres gitu, karena terlalu banyak luka yang dihasilkan dari pembuangan bunga itu. Setiap kita buang bunga kan pasti dia ada luka. Nah, itu kan kasihan pohonnya gitu guys. Nah, kita lanjutin lagi ya. Nah, kalau misalkan kita di pruning di 27, 28, 29, di belakangnya kan ada tunas air ya. Kalau misalkan kita berharap di semua bat dari nomor 1 sampai ke 27 itu semprot semua, kayaknya nggak mungkin. Paling yang nyemprotnya itu cuma di bagian ujung saja, di 26, 27, 28 ya. Nah, yang di belakangnya kan pasti ada tunas air. Pastikan tunas airnya itu juga kalian lakukan Esel Break di 5 daun. Nah, ketika di 5 daun itu
batangnya yang si tunas air itu biasanya udah segede yang namanya kabel data. Nah, segede kabel data itu ketika kita buang tunas airnya di 2 mata bat atau 1 mata bat juga punya kesempatan mengeluarkan bunga. Jadi bunganya bisa banyak banget. Kalau bunganya banyak banget, kita bisa milih bunga. Kita bisa milih buah mana yang kita pelihara, mana yang tidak. Tapi kalau keluarnya cuma 3-4 dompol, kita mau nggak mau kita harus pelihara dong gitu. Kalau misalkan keluarnya banyak, kita bisa pilih mana yang dipelihara, mana enggak. Karena pada dasarnya itu tanaman baru 4-5 bulan, takutnya nggak mampu ya untuk menghidupi banyak buah. Tapi kalau misalkan kalian bener-bener menjaga batangnya biar besar dulu, biar cakep dulu, terus untuk ngebuahin, kalau untuk Jupiter 200 dompol pun bisa gitu. Makanya dari itu kita harus sesuai prosedur. Misalkan batang udah gede gitu, cakep, pasti hasilnya akan lebih bagus lagi guys. Oke, dilanjut lagi. Misalkan emang ada resiko ketika kita melakukan pemangkasan pembuahan di saat musim hujan. Tapi kalau misalkan kita tidak membuang daun, resikonya mati itu bisa diturunkan ya, resiko matinya. Tapi resiko yang paling signifikan ketika kita membuahkan di musim hujan adalah ketika bunga sedang mekar. Ya, bunga sedang mekar, dia kena hujan, dia itu biasanya rontok. Nah, tapi kalau kita bisa menjaga media tanam itu nggak kena air hujan, atau bunganya itu pas lagi mekar dia nggak kena hujan, dia pasti jadi. Tapi kalau misalkan lagi mekar-mekarnya dia kena hujan, walaupun kita semprot air juga, itu bisa nggak jadi juga, karena juga akan terjadi yang namanya penggagalan perkawinan. Jadi buahnya nggak jadi. Cuma resiko terbesarnya sih di situ saja kalau di saat musim hujan. Tapi kalau misalkan kalian beruntung, misalkan lagi mekar-mekarnya itu si bunga, dia nggak hujan, itu aman. Atau kalian pakai greenhouse gitu kan, atau kalian pakai, justru itu akan aman saja, nggak berpengaruh. Cukup sekian pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi, saya akan scroll dulu. Pertanyaannya, tolong dong seperti ini. Oke, tolong dibacain pertanyaan yang selanjutnya. Oke, di sini ada dari Y-R0234. Kak, kalau sudah jadi berry set maksudnya gitu ya. Penyiraman dilakukan setiap hari atau hanya ketika sudah kelihatan kering tanahnya aja gitu. Maksudnya mungkin nunggu tanahnya kering dulu atau gimana bagusnya gitu. Oh, gitu. Oke, dijawab ya. Itu si Om apa si Tante nih? Nah, ini sih kayaknya si Tante ini. Oke, cancingnya Babe, Tante. Jadi gini jawabannya, ketika berry set, saya memang tidak menyarankan ketika masih bunga itu melakukan pemupukan. Karena pada dasarnya kalau kita melakukan pemupukan overdosis sedikit aja, unsur N terlalu tinggi aja, itu bunga juga bisa rontok guys. Nah, kalau bisa sih melakukan pemupukan kayak unsur fosfat tapi sedikit gitu, K sedikit, tapi jangan sampai unsur N-nya berlebihan karena bisa mengakibatkan bunga rontok itu. Jadi jawabannya itu sebenarnya bisa dijawab simpel, tapi saya buat panjang itu untuk pengalaman kalian juga gitu kan. Nah, pada saat berry set, pertanyaannya, terus bisa disiram terus apa gimana? Nah, tergantung apa? Dari jumlah buah yang ada gitu kan. Kalau misalkan buahnya itu banyak, otomatis konsumsi airnya akan lebih banyak. Tapi kalau bunganya cuma 2 dompol, 3 dompol, 5 dompol, konsumsi airnya akan semakin dikit gitu. Nah, misalkan kita pada dasarnya ini anggur itu bukan tanaman subtropis maupun tropis. Anggur ini adalah tanaman gurun yang ibaratnya tidak terlalu membutuhkan terlalu banyak air gitu kan. Nah, kalau misalkan paling bagus itu nyiram anggur ketika kita siram, kering, siram lagi, kering, siram lagi. Tapi yang harus kalian perhatikan, kalau kita nanamnya di planter bag, biasanya yang kering dulu itu bagian atasnya dulu. Nah, bagian tengahnya masih bawah. Memang butuhkan sekitar proses 2-3 hari baru benar-benar kekurangan air gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian pastikan, kalau misalkan udah basah, sudah cukup. Tapi kalau misalkan penyiraman tiap hari 1 liter, 2 liter di planter bag itu masih aman. Nah, penting nggak sih air ini untuk pengisian buah gitu ya? Sangat penting karena air ini akan berkolaborasi dengan unsur nitrogen untuk melakukan pembesaran buah. Tapi ingat, unsur nitrogen yang terlalu berlebihan juga terlalu beresiko. Semakin banyak buah, semakin banyak nutrisi yang akan kita kasih. Jadi harus memerlukan yang namanya keseimbangan. Keseimbangan dari apa? Jangan sampai kalian cuma ngebuahin 5 dompol, 6 dompol, melakukan pemupukannya berlebihan. Nah, misalkan kalian punya 100 dompol dalam satu pohon, tentunya akan membutuhkan nutrisi yang banyak banget guys. Nah, dari banyak itu gimana cara melakukan pemupukannya? Satu, misalkan udah banyak banget, berarti saya nggak mungkin dong hanya 1 sendok saja mupuknya gitu kan, pupuk NO3 biasanya kan. Nah,
pupuknya apa kalau misalkan udah sampai berry set Om Eki? Nah, kalau saya melakukan pemupukan, yang pertama saya pakai KNO3 merah campur asam umat gitu kan. Asam umatnya 1 sendok, KNO3 merahnya sekitar 1 sendok juga gitu kan. Untuk 20 liter air saya siramin gitu. Terus yang kalau udah umur 30 hari saya melakukan pemupukan di asam umat campur KNO3 putih gitu. KNO3 putih ya. Untuk apa sih fungsinya? Nah, dari KNO3 merah ke KNO3 putih apa bedanya? KNO3 merah itu unsurnya kalau nggak salah 15 masih kecil lah unsurnya ya. Unsurnya kandungannya masih kecil. Nah, kalau KNO3 putih itu unsur kandungannya kalau nggak salah 15-30, K-nya lebih gede. Nah, karena pada dasarnya di umur-umur segitu selain untuk pembesaran unsur N, ingat untuk pembesaran buah, unsur K itu untuk rasa. Nah, untuk rasa buah itu mau dari asam ke manis, mau itu biar asam-asam banget, manis-manis banget. Unsur K itu peran pentingnya di situ. Nah, ketika udah umur 60 hari sampai ke menjelang dia ferasen, saya biasanya menggunakan unsur K dengan kandungan yang 60%. Biasanya saya pakai KCL, kalau enggak pakai MAP yang unsur K-nya itu sekitar 60%. Nah, bisa nggak dicampurin pakai asam humat juga? Bisa, karena yang saya tahu yang namanya asam humat itu peran pentingnya adalah ketika kita memberikan asam humat di dalam tanah, itu akar-akar akan aktif dalam penyerapan nutrisi. Nah, kalau akarnya aktif dalam penyerapan nutrisi yang kita kasih insya Allah bisa kemakan semua masih tanaman. Oke, masih ada pertanyaannya lagi? Ada dong. Ada. Oke, dilanjut guys. Oke, ini adalah pertanyaannya. Oke, Om, ini dari Firman Wahyu. Firman Wahyu, dijawab nih. Ya, di Excel break keluar PHP, tapi setelah dipangkas malah zong. Nah, itu gimana itu? Banyak banget kejadian seperti ini, betul. Salah kaprah. Bahkan orang-orang yang mengalami kejadian seperti ini menyangka, wah Excel break kagak ampuh gitu kan. Oke, dijawab. Jadi gini. Sebenarnya jawaban ini udah ada di video yang itu ya, jawabannya. Kalau misalkan kalian benar-benar menyerap ilmunya, benar-benar mengerti lah ibaratnya. Nah, Excel break adalah suatu teknik untuk menghentikan jalur nutrisi supaya nutrisi itu tersimpan. Ketika di Excel break keluar bunga PHP, ya kan? Nah, keluar bunga PHP, baru bunga PHP, baru pohon belajar untuk mengeluarkan bunga. Nah, pohon itu mengeluarkan bunga itu setiap tersier kan nggak semuanya ngeluarin bunga PHP. Ada yang misalkan baru ngeluarin bunga PHP, ada yang masih kosong, ada yang bunga udah sempurna. Kalau saya harus memastikan setiap tersier itu mengeluarkan bunga yang sedang sempurna gitu. Nah, ketika semua tersier udah melakukan pembungaan yang sedikit sempurna itu, baru saya melakukan pruning. Pruningnya pun nggak pendek gitu. Yang sering kali yang nggak keluar bunganya itu justru pruningnya pendek, terus bunga daunnya dibuangin gitu kan. Kalau daunnya dibuangin juga itu mempengaruhi, takutnya juga tanamannya bisa mati guys gitu. Nah, kalau misalkan kita ya saya bilang tadi yang jawaban yang tadi, kalau Excel breaknya di 20 atau di 30, pruningnya jangan panjang-panjang, pendek gitu kan. Pruningnya jangan panjang-panjang ya. Cukup mundur 3 matun doang gitu, karena di setiap tunas air juga punya potensi untuk mengeluarkan bunga. Saya yakin dan saya percaya ketika kalian melakukan itu insya Allah bunganya akan keluar banyak. Tapi harus kalian pastikan setiap tunas atau setiap tersier itu sudah mengeluarkan bunga yang sudah mendekati sempurna. Nah, apabila sudah mendekati sempurna itu bunganya nongol bukan dari hasil Excel break, akan bunganya akan lebih besar dan lebih bagus dan lebih banyak tentunya. Nah, harus kalian perhatikan juga, jangan menyamakan anggur yang genjah dengan anggur yang tidak genjah, guys. Nah, contohnya kayak anggur genjah, kayak Jupiter, Trans, Jubil, Julian, baru di Excel break aja dia keluar bunga. Nah, kalau untuk anggur yang bener-bener yang kayak susah-susah gitu, kayak si Bogema, si MF, si Banana, atau yang lainnya yang orang bilang susah, kalau menurut saya nggak terlalu susah juga, kayak Emir gitu kan, susah juga kan. Kalian harus benar-benar memastikan pupuk MKP itu benar-benar diserap atau tidak itu. Nah, terus kalian juga harus memastikan harus ada yang namanya percobaan pruning. Jadi percobaan pruning itu bukan langsung pendek gitu. Kalau kita melakukan pruningnya panjang dan menyisakan daun, kita masih ada kesempatan untuk melakukan pruning yang misalkan gagal gitu ya. Pruning yang kedua, pruning yang ketiga gitu, masih ada kesempatan. Kalau kalian melakukan yang namanya pruning pendek, kalian nggak punya kesempatan lagi gitu kan. Nah, kalau misalkan panjang, saya mau coba dulu nih di batang tersier ini. Kira-kira MKP yang saya kasih, misalkan kalian coba di setengah dulu lah, setengah batang tersiernya itu 5 tersier apa 4 tersier, kalian coba untuk lakukan pruning pembuahan dulu. Di ujung ya, di ujung gitu segini. Ketika dia numbuh baru, dia bawa bunga apa enggak. Nah,
Minum. Nanti dulu guys, sabar, iklan dulu. Mantap. Nah, kalau misalkan kalian itu udah melakukan itu dan ternyata dia bawa bunga, kalian udah nggak ragu untuk melakukan pruning total. Nah, bagaimana perlakuan yang di awal itu dia udah keluar bunga itu, apakah kita pelihara? Nantinya bunganya nggak serentak gitu kan? Ya kalian potong juga, soalnya kan kalian masih punya kesempatan mundur lagi tuh. Itu juga akan keluar bunga. Intinya ketika batang tersier itu sudah dipastikan udah pernah mengeluarkan bunga, pohon itu dalam keadaan fase generatif atau fase siap untuk berbuah. Jangan sampai kita melakukan pruning dalam keadaan pohon di fase vegetatif. Mau sampai kapanpun dia nggak akan berbuah gitu kalau di fase vegetatif. Kalaupun berbuah paling sedikit gitu. Nah, untuk mengetahui di pohon dia lagi di fase apa, ya lagi lakukanlah Estelbrick gitu. Kalau dia lakukan Estelbrick, kalian akan tahu kira-kira di cabang tersier yang kalian lakukan Estelbrick itu sudah masuk pupuk generatifnya atau belum. Jangan sampai kalian punya anggapan kalian sudah memberikan pupuk generatif, artinya pohon itu benar-benar memakan. Belum tentu, bisa jadi akarnya sakit. Bisa jadi kita naruh MKP-nya nggak di tempat yang benar atau di akar yang tua, bukan di akar yang muda, itu bisa jadi juga. Maka dari itu, kalau misalkan kalian benar-benar tahu, kalian harus bisa membedakan antara nutrisi vegetatif, nutrisi generatif atau pupuk generatif dan pupuk vegetatif. Ada fase vegetatif, ada fase generatif. Itu sesuatu yang berbeda. Ketika kita kasih pupuk vegetatif, dia lagi fase vegetatif. Ketika kita kasih generatif, belum tentu dia lagi di generatif. Kita harus pastikan cara memastikannya gimana ya dengan Estelbrick tadi. Mungkin cukup sekian video dari saya. Saya takut terlalu panjang, takutnya kalian juga bosan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ini adalah bukan maksud saya untuk menggurui, saya juga bukan siapa-siapa gitu ya. Ini kita hanya berbagi pengalaman saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian, bisa jadi evaluasi juga untuk kalian. Semoga tanaman kalian selalu senantiasa subur dan berbuah banyak, karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Karena main anggur ini bukan permainan yang mudah. Kita dipaksa untuk belajar, kita dipaksa untuk kayak mengetahui. Nah, dipaksa kok mau aja kayak karena seru aja gitu kalau di main anggur. Kalian harus tahu, kalau misalkan kalian lulus di anggur, lulus dari apa? Dari pemupukannya, dari tekniknya, dari triknya, semua lulus. Kalau misalkan kalian main tanaman apapun, insya Allah itu akan terasa mudah. Karena menurut saya anggur ini adalah anggur yang paling menanam tanaman yang paling sulit. Tapi kalau kita udah lulus dari ketiga itu, ke tanaman yang lainnya akan terasa mudah. Cukup sekian dari saya, kita ngerangret. Ganti lupa, Eki Pasmadirja Channel. Don't forget to subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.